Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Nina yang sedang menelepon orang tuanya. Di sini orang tuanya mengatakan bahwa mereka masih akan lama bertugas di luar kota, sehingga mereka menyuruh agar Nina sementara pergi ke rumah kakeknya yang berada di sebuah desa. Diceritakan Nina ini merupakan seorang wanita yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Sejak ia wisuda, diceritakan hampir semua rekan sejawatnya sudah bekerja dan juga berumah tangga, dan tinggal dirinya saja yang masih geletak-geletek pengangguran. Kesehariannya pun ia lewati dengan rebahan dan bermain HP, sehingga hal itu membuat ia merasa sangat bosan. Untuk mencari suasana baru, akhirnya ia mau menuruti kata orang tuanya untuk sementara tinggal di rumah kakeknya yang ada di desa. Singkat cerita, scene pun berlanjut memperlihatkan Nina yang sudah berada di depan rumah kakeknya. Sebelum masuk ke dalam, ia menyempatkan diri untuk menelepon orang tuanya dan mengatakan jika sekarang ia sudah sampai di rumah kakeknya. Hal itu pun membuat orang tuanya merasa senang karena setidaknya Nina kini ada aktivitas dan tidak rebahan saja di rumah. Setelah selesai menelepon, Nina mengendap-endap masuk ke area rumah kakeknya. Dan sambil mengintip ia melihat segerombolan lansia yang sedang mengobrol di sudut rumah itu. Melihat cucunya yang datang tak bersuara dan tak berani masuk, kakeknya pun langsung datang menghampiri dan mengajaknya masuk ke dalam. Nina yang datang sendirian dan tak memberi kabar sebelumnya membuat kakeknya menjadi sedikit bingung, dikarenakan sebelumnya Nina sama sekali tidak pernah datang ke sana. Kakeknya lalu menanyakan bagaimana Nina bisa tahu dan bisa sampai di rumah ini. Nina kemudian menjelaskan kalau ia bisa menemukan rumah kakeknya dengan bantuan Google Map yang ada di handphone miliknya. Kakeknya dan the gang sangat merasa takjub dengan penjelasan dari Nina. Di sini Nina menyadari jika di desa tempat tinggal kakeknya itu sangatlah ketinggalan zaman, di mana tidak ada satu orang pun yang mempunyai smartphone. Hal itu berbanding terbalik dengan kehidupannya yang ada di kota. Setelah berbincang-bincang singkat, kakeknya lalu menyuruh Nina untuk masuk ke dalam rumah beristirahat. Scene pun berlanjut saat siang harinya terlihat Nina yang sedang rebahan sambil menelepon. Sialnya, Nina yang rebahan berpakaian tipis-tipis tanpa penyanggah itu lupa jika sedang di kampung kakeknya, di mana penduduk di sana belum terlatih melihat kebiasaan Nina yang hidup di kota. Sehingga teman kakeknya yang berada di luar mencoba curi-curi pandang ke arah Nina. Melihat Nina yang cuma geleyeh-geleyeh, kemudian kakeknya meminta tolong agar Nina mau bersih-bersih beberes rumah. Nina yang merasa bosan pun kemudian menuruti kemauan kakeknya. Ketika ia sedang membersihkan lantai rumah, lagi-lagi 4 sekawan ini yang sedang di luar menjadi gagal fokus melihat gunung mungil plus bumper milik si Nina. Dikarenakan Nina kala itu menggunakan gerakan geol-geol goyang ngebor saat mengepel lantai, sehingga kakek-kakek legend ini tak kuasa untuk melihatnya, di mana rasa yang pernah ada ini terakhir dirasakan mereka di kala masih muda dulu. Malam harinya Nina menelepon orang tuanya kembali dan mengatakan kalau ia lumayan senang tinggal di rumah kakeknya. Ia juga mengatakan jika kemungkinan akan tinggal lebih lama di tempat kakeknya itu. Esok harinya, seperti biasa, Nina rebahan di ruang tamu, dikarenakan ia sudah terbiasa dengan passion rebahannya itu. Lalu, kakeknya datang membangunkan Nina dan mengatakan akan keluar sebentar dan meminta Nina agar menjaga rumah. Setelah kakeknya pergi, tak lama kemudian salah satu teman kakeknya datang. Setelah berkeliling rumah mencari teman sejawatnya, ia pun melihat Nina yang sedang gelayah-gelayah sendirian. Mengetahui kalau teman veterannya tidak di rumah, ia lalu masuk ke ruangan tempat Nina beristirahat. Ia kemudian mengecek keadaan Nina dan ternyata Nina sedang tertidur lelap. Memanfaatkan peluang emas ini, ia pun mencoba menerbas masuk goa mangrove milik si Nina. Nina pun langsung terbangun dan terkejut saat melihat teman kakeknya yang sedang berusaha mengobok-obok lepitan goa miliknya. Nina lalu mengancam akan melaporkan perbuatan itu. Kakek itu sangat takut dan kemudian meminta maaf kepada Nina. Melihat teman kakeknya yang terus meminta maaf, Nina lalu mendekatinya dan mengatakan jika ia bisa memberikannya uang yang banyak, maka Nina akan membuka password goa miliknya. Mendengar hal itu, teman kakeknya mengatakan bahwa ia tak mempunyai uang yang banyak. Ia hanya memiliki sayuran dan buah-buahan di kebunnya. Namun, ia memiliki perhiasan di rumah dan berjanji akan menjual perhiasan tersebut dan uangnya akan diberikan kepada Nina.
jika Nina mau membuka akses gua mangrove miliknya dan mengizinkannya berwisata di sana. Nego yang alot itu berakhir dengan kata sepakat. Nina lalu membuka lebar-lebar wisata goa mangrove miliknya dan mereka pun akhirnya cangkul-mencangkul bersama. Esok harinya kabar tentang kakek yang sudah invest bibit kecebong di gua mangrove Nina kini sudah menyebar ke teman-teman lainnya, sehingga mereka pun datang mengantri untuk mencoba wahana gua mangrove milik si Nina. Tak lama kemudian kakek Nina datang dan melihat banyak pria yang sedang mengantri di rumahnya. Ia lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Rekannya yang di depan lalu menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang tidak ada kegiatan dan sebagai tuan rumah yang baik, mereka sedang menyambut Nina sebagai tamu yang berkunjung di desa mereka. Mendengar hal itu, kakek Nina langsung percaya dan kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Ketika kakeknya sudah pergi, Nina lalu keluar dan memanggil antrian berikutnya untuk diajak bercocok tanam. Silih berganti para pria yang lalu lalang masuk ke kamar. Mereka semua menggunakan sayuran dan buah-buahan sebagai media pembayaran berwisata ke goa mangrove milik Nina. Lalu teman kakeknya yang unboxing Nina pertama kali pun datang dan memberikan uang yang ia janjikan sebelumnya. Hal itu pun membuat Nina sangat senang dan ia lalu membisikkan agar malam harinya datang untuk diberi kejutan. Saat malam tiba dan kakek Nina sedang tidur, temannya itu pun datang dan menuju ke kamar Nina. Ketika sudah masuk ke dalam kamar, terlihat Nina yang sudah standby menunggunya. Tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun cangkul-mencangkul di lahan becek milik si Nina. Di akhir film, terlihat Nina yang sedang dikelilingi oleh teman-teman kakeknya, yang ternyata Nina sudah ketagihan terong lembek milik mereka. Nina menyuruh mereka semua datang untuk mencoba suasana baru dalam bercocok tanam. Ia mengatakan bahwa akan melawan mereka berempat sekaligus. Mendengar hal itu, teman-teman kakek Nina pun sangat senang. Karena sudah ngos-ngosan, mereka akhirnya mengeroyok Nina tanpa ampun. Dan film ini pun selesai.